Melsil Girls berpotensi perkuat timnas Indonesia. Sintayong maklumi posisi pelatih klub Liga 1. Beda pandangan Sintayong dengan Luis Milla. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Penolakan timnas Israel jelang Piala Dunia U20 2023 terus digaungkan beberapa pihak termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster. Bahkan penolakan tersebut lantas disorot media Israel, Times of Israel. Merujuk aturan permainan yang dirilis oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, Indonesia berpotensi mendapatkan blacklist sebagai salah satu negara yang tidak boleh lagi menjadi tuan rumah dalam event-event sepak bola di bawah naungan FIFA di masa mendatang. IFAB menjabarkan terkait hal-hal berbau politik yang tidak boleh masuk ke dalam pertandingan di bawah naungan FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi kode bahwa penyerang Garuda Nusantara Hoki Caraka siap untuk abroad alias main di luar negeri. Sintayong menyebut bukan hanya di level Asia Tenggara namun hingga Eropa. Sintayong mengakui bahwa Hoki Caraka salah satu penyerang yang ideal. Akan tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu menyarankan agar pemain 18 tahun tersebut terus berlatih dan meningkatkan mentalitasnya. Selama berseragam merah putih, Hoki Caraka telah mencatatkan 12 caps di timnas Indonesia U20. Dia menyumbangkan 9 gol di 3 ajang berbeda yakni Piala AFF U19 2022, kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023. Sintayong mengakui paham dengan posisi pelatih-pelatih klub Liga 1 yang sulit melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Pelatih berusia 52 tahun itu lebih menyoroti jadwal Liga 1 2022-2023 yang dinilai cukup berantakan. Sintayong berharap permasalahan jadwal seperti ini bisa segera dibereskan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik klub Liga 1 ataupun timnas Indonesia. Sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut meyakini bahwa timnas yang baik berawal dari kompetisi yang sehat dan juga tertata. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot telah bergabung dalam pemusatan latihan hari kedua jelang menghadapi Burundi. Hal itu terlihat dalam foto yang dipublikasikan akun resmi PSSI. Terlihat pemain Cheltenham FC itu membaur bersama penggawa skuad Garuda lainnya seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ricky Kambuaya. Dikutip dari kolom komentar unggahan tersebut, publik tanah air justru mempertanyakan dua pemain naturalisasi yang belum terlihat dalam sesi latihan, yakni Zain Patinama dan juga Jordi Amat. Terlebih Zain Patinama yang paling ditunggu aksi debutnya bersama skuad Garuda. PSSI mendapatkan 21 program wajib dari FIFA yang harus dijalankan. Hal tersebut diungkapkan PSSI melalui rilis di situs resmi. Dalam rilis tersebut, 21 program itu termasuk menggelar kompetisi sepak bola putra. Kompetisi sepak bola putri memiliki timnas putra yang aktif. Timnas putri yang aktif menggelar kompetisi usia muda putra. Menggelar kompetisi usia muda putri, timnas usia muda putra yang aktif. Timnas usia muda putri yang aktif, IT Regeneration, dan Competition Management System yang aktif dan update. Program wajib FIFA ini telah disosialisasikan PSSI lewat Sarasehan Sepak Bola Nasional bersama Asosiasi Provinsi. Tentu menarik untuk menanti langkah PSSI mewujudkan program tersebut. PSSI mengapresiasi pemerintah usai pengesahan naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia yang direkomendasikan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri yang menghadiri kegiatan kampanye Satu Hati untuk Garuda. Adapun ketiga pemain tersebut yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Williams-Strik. Ketiga pemain ini diyakini bisa menambahkan kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di 6 kota di tanah air pada Mei mendatang. Pemain bertalenta Robby Darwish kembali menunjukkan bila dia menjadi pemain yang mampu mengubah performa tim. Terbaru pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi pahlawan kemenangan atas Dewa United lewat 1 golnya kala bermain sebagai gelandang. Robby Darwish juga mampu menjalankan taktik Luis Milla di laga tersebut. Sebelumnya Robby Darwish mampu tampil apik bersama timnas U20 di Piala Asia U20. Meski harus tersingkir di babak fase grup, wonderkid Persib Bandung itu sukses menjalankan taktik Sintayong sebagai stopper. Posturnya yang tidak terlalu besar tidak menghalangi talentanya sebagai salah satu bintang masa depan timnas Indonesia.
Usai berkonsultasi dengan pemangku agama, Sintayong mengaku mengupayakan agar para pemain timnas Indonesia U20 untuk tidak berpuasa selama Ramadan. Hal itu dilakukan agar performa timnas Indonesia U20 bisa meningkat selama TC berlangsung. Sementara itu, hal berbeda dilakukan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla. Pelatih Persib Bandung itu menyarankan anak asuhnya untuk tetap berpuasa selama kompetisi Liga 1 2022-2023 berlangsung. Pelatih asal Spanyol tersebut lebih memilih untuk memahami budaya dan berdiskusi dengan para pemain supaya mereka tetap nyaman dalam melaksanakan ibadah puasa. Pemain keturunan Indonesia Mads Hilgers telah dicoret dari daftar skuad timnas Belanda U21. Dikutip dari laman resmi KNVB, Mads Hilgers dicoret lantaran mengalami cedera, sehingga kesempatan pemain untuk memperkuat Belanda muda di Piala Eropa U21 2023 semakin menipis. Di lain sisi, hal tersebut membuka peluang Mads Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, jasa bek potensial tersebut sempat menarik perhatian Sintayong yang akan menatap Piala Asia 2023 bersama skuad Garuda. Bek andalan Sintayong di timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, diketahui telah menghapus semua foto pada kolom feed Instagramnya. Padahal sebelumnya dia sempat mengunggah beberapa momen saat berseragam timnas Indonesia maupun saat berseragam Jeonnam Dragons. Belum diketahui pasti alasan Asnawi menghapus semua foto-fotonya dari akun Instagram tersebut. Kini mantan pemain PSM Makassar itu tengah fokus membela skuad Garuda jelang menghadapi Burundi di FIFA Matchday mendatang. Kiper timnas U20 Indonesia Dava Fasha mengaku awalnya tidak percaya dipanggil ke timnas senior. Dava menjelaskan jika hanya berusaha untuk berjuang keras di timnas U20 Indonesia demi tampil di Piala Dunia U20 2023. Diketahui Sintayong sendiri kerap mengorbitkan pemain muda di skuad timnas senior. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan sehingga menambah kepercayaan diri. Sehingga nantinya akan menguntungkan skuad Garuda Nusantara yang akan berjuang di Piala Dunia U20 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.